Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada pagi ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan kajian literatur review dari beberapa topik yang ingin kita kaji, yang ingin kita teliti ya. Saya akan menggunakan beberapa tools untuk mencari literatur yang terbaik ya, dengan database yang berkualitas. Salah satunya menggunakan Watase Web ID. Pertama sekali kita ingin eh, melakukan proses pencarian dengan beberapa kata kunci dan perlu diperhatikan bahwa saya menggunakan Mozilla Firefox ya untuk membuka Watase ini karena nanti ada fitur untuk mengatur proses download dan juga fitur untuk mencari kata kunci artikel yang kurang baik yang akan kita keluarkan dengan fitur Find in Page. Baik, kita buka websitenya ya. Jadi satu kita ketik ini Watase Web ID, kemudian kita login. Nah, di sini saya akan menggunakan yang eh, account yang sudah terhubung sebagai account kontributor ya. Jadi account kontributor ini memang berbayar, tapi tidak terlalu mahal ya, di sekitar 400.000 per tahunnya. Dan beberapa fitur bisa kita manfaatkan, termasuk nanti fitur untuk integrasi dengan AI. Baru kita klik Research Development ya, dan milih Research Plan SLR. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh, ini sebagai salah satu pertanyaan dari mahasiswa saya, yaitu terkait dengan topik untuk strategi eh, marketing ya, digital marketing. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk kata kuncinya nanti diusahakan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi nanti beberapa keyword bahasa Indonesia Anda bisa translate ke bahasa Inggris. Nah, misalnya ini saya memberikan eh, judul ya untuk topiknya itu yaitu digital marketing strategy. Ini sebenarnya sudah saya masukkan, tapi ini sebagai contoh. Jadi saya masukkan nanti kemudian di ref ya. Nah, kemudian di langkah pertama adalah identification. Nah, di sini keywordnya sebenarnya awalnya ada keyword digital marketing strategy ya. Jadi kalau saya masukkan misalnya digital marketing strategy, maka yang muncul adalah not recommended for SLR ya. Jadi warnanya masih merah, artinya bahwa dokumennya masih terlalu banyak. Maka dari keyword ini kita perlu masukkan sinonim yang lain, kita coba dan misalnya menggunakan digital tadi digital marketing strategi tapi diubah sedikit menjadi digital marketing strategi ya. Dan ternyata itu hasilnya berbeda. Jadi pada proses ini status keyword search-nya itu adalah recommended for SLR. Jadi ada 43 dokumen. Namun setelah di start download to Scopus Data, ini terpilih ada 20 ya. Dan kita tahu bahwa di dalam proses ini minimal ada 40 minimal ya. Nah, kemudian saya melakukan proses
pencarian kata sinonim. Nah, Anda bisa buka salah satunya menggunakan Qwen AI, ya. Anda juga bisa menggunakan yang lain, misalnya dengan ChatGPT atau yang lain. Tapi saya sarankan ini juga free, ya, dan teruji juga untuk hal-hal terkait dengan writing, ya. Qwen AI ini cukup baik. Nah, jadi saya gunakan misalnya sinonim keyword dari digital marketing strategy, ya. Jadi kita tulis saja di sini, saya ulang. Jadi kita minta mencari sinonim keyword digital marketing strategy. Nah, ini ada beberapa keyword, ya. Di antaranya adalah, ya, cukup banyak, ya, cukup banyak di sini. Dan Anda bisa memilih salah satu keyword-keyword ini yang lebih relevan atau sangat relevan dengan kajian topik yang Anda pilih. Nah, di sini saya coba memilih salah satu keyword yang saya rasa cukup relevan, ya, dengan sinonimnya. Ya, kalau tadi digital marketing strategik, ya, ini saya ambil salah satunya adalah performance marketing strategy. Nah, ketika saya masukkan keyword performance marketing strategy, ini saya get dan terpilih 296 dokumen dan warnanya hijau dan statusnya adalah recommended for SLR. Jadi ini keyword ini cukup baik dan terpilih ada 206 dokumen. Ya. Coba kita lihat dulu hasilnya bahwa dari tren keyword ini atau terkait dengan digital marketing strategy atau performance marketing strategy ini sangat baik untuk dilanjutkan, ya, karena trennya ini semakin meningkat, ya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan proses screen. Nah, proses screen ini saya sudah nanti perlu diperhatikan itu saya pilih awalnya itu adalah yes semua dulu, ya. Jadi semua artikel yang dari sebelah kiri nanti akan berpindah ke sebelah kanan, artinya artikel yang terpilih, ya. Nah, selanjutnya Anda perlu cek find in page, ya. Di sini ada beberapa kata yang harus dimasukkan, yaitu correction, erratum, corrected, retracted, atau corrigendum, dan retraction. Dan ternyata di antara artikel ini itu ada beberapa terpilih dari kata kunci ini, artikel-artikel yang harus kita keluarkan. Di artikel ini em, telah terjadi satu proses eh, pre-review, ya, mungkin barangkali dari editornya atau publishernya, bahwa artikel ini eh, kurang baik begitu, jadi sedang dalam proses. Ya, sehingga harus perlu dikeluarkan. Jadi ada terpilih ini retraction, ya, di antaranya retraction, kemudian ada erratum. Ini kita keluarkan, ya. Nah, sehingga dari proses ini kita sudah mendapatkan beberapa artikel yang terpilih, ya, di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya kita ke tahap retrieval, ya. Nah, dari sini dengan database yang ada, alhamdulillah secara otomatis dari artikel-artikel yang terpilih ini itu ada 48 artikel, ya. Secara syarat minimal dari 40 artikel ini ada 48 artikel, jadi ini cukup untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya, ya. Namun untuk cadangan misalnya, jadi bisa kita saja bisa saja Anda apa namanya menambahkan beberapa data PDF dari artikel yang sebelah kanan ini. Dan perlu diketahui bahwa beberapa jurnal publisher seperti Taylor, ya, kemudian Springer, Sage, Oxford ini, kemudian yang lain, ya, in the Science seperti ini, Emerald, ya. Kemudian ada Elsevier. Nah, ini hampir rata-rata, ya, secara umum itu berbayar, ya. Kecuali Elsevier, ada beberapa
universitas yang sudah otomatis eh, berlangganan ya, sehingga Anda bisa memasukkan account melalui account universitasnya dan nanti secara mudah ketika kita klik link ini itu akan masuk ke account universitas dan karena berlangganan itu sehingga PDF-nya bisa mudah kita dapatkan ya. Nah, di antara publisher ini yang perlu pertama kali Anda cari yang MDVI ya, karena ini rata-rata open access. Misalnya ini MDVI. Nah, ini kita bisa download ya PDF-nya karena rata-rata open access. Namun sebelumnya Anda setting dulu eh, ya di setting dulu di bagian posisi downloadnya ya. Ini downloadnya dikumpulkan dulu misalnya membuat folder ya. Di foldernya misalnya di data, kemudian di saya memasukkan kumpulkannya di folder publikasi ilmiah ya. Kemudian di SLR dan kita bikin folder baru terkait dengan marketing ya misalnya strategi. Jadi semua PDF nantinya akan terdownload ke sini. Jadi kita pilih select folder ini ya. Kemudian pastikan ini di bagian application portable document PDF-nya ini save to file. Ya. Karena ini ada beberapa pilihan open in Firefox. Ya. Jadi kita pilih yang save file. Ya. Secara default dia di open in Firefox ya, secara defaultnya. Namun kita setting save file supaya nanti pada saat download itu masuk ke folder yang sudah kita setting. Jadi tidak kesulitan nanti mencari posisi PDF yang telah kita download. Ya. Jadi setelah ini sudah siap, jadi kita klik download PDF di publisher yang memang ini sudah open access ya. Ini sudah terdownload. Oke. Kemudian kita pilih lagi yang lain. Nah, ini ada satu lagi. Oke, ini sudah siap terdownload. Nah, yang lain itu eh, tidak semuanya open access. Ya. Misalnya Emerald, ya. Ini tidak open access umumnya ya. Kadang-kadang ada yang open access, tapi secara umum itu tidak open access. Nah, ini harus berbayar, ya. Ini harus berbayar. Oke. Nah, misalnya untuk yang Elsevier, Elsevier termasuk yang Taylor ini kita coba juga. Kadang-kadang ada juga yang open access. Nah, ini ada full artikel ya, view PDF, klik view PDF. Nah, ini sepertinya open access ya. Jadi kita coba juga beberapa yang barangkali ada open access ya. Nah, ini open access. Kita klik yang bagian atasnya ada download, kemudian klik PDF. Nah, ini otomatis dia masuk ke eh, folder yang sudah kita siapkan ya. Kita pilih yang lain, mana tahu open access ya. Nah, ini masih open access. Oke. Kita pilih lagi, sini tadi sudah, ini sudah ya. Kemudian Taylor ada lagi. Nah, kalau tidak ada PDF-nya, biasanya ini harus berbayar ya. Kita coba klik. Nah, kan? Jadi muncul ini proses optionnya itu harus bayar nih ya. USD, 56 USD kalau PDF download dan online access ya. Cukup eh, besar juga ya. Hampir 56 USD. Jadi kita tinggalkan dulu, kita cari yang lain. Tadi ini sudah, ini tadi sudah.
Jadi kalau seperti ini kita tinggalkan saja ya. Biasanya kalau muncul PDF berarti open access, kalau tidak muncul itu berarti berbayar. Kalau ini biasanya ini berbayar ya. Ini berbayar. Oke, kita coba-coba lagi yang misalnya yang lain. Jadi kalau kita cari kalau ada PDF-nya, nah ini mungkin ada PDF-nya nih. Nah ya, jadi ya di open access ya. Ini ada bagian atas PDF, bisa kita download. Otomatis sudah selesai downloadnya. Sage ini lumayan. Kemudian kita coba yang Oxford ya. Nah, tahu juga ada yang open access. Nah, ini kalau muncul PDF seperti ini biasanya sudah bisa kita download sebagai open access ya. Baik, sudah. Lalu kita close dulu. Jadi Oxford tadi ya, yang ini kita coba yang nomor 59. Nah, kalau muncul PDF-nya berarti open access. Oke, 60 ada PDF-nya. Dia lanjut 61. Yang ini sudah tadi ya. Kemudian publisher yang lain, misalnya Nindo Inder Science. Nah, ini ada PDF. Jadi pastikan saja ketika dibuka, kemudian ada PDF-nya, biasanya bisa open access. Tapi kadang-kadang seperti ini ada no access ya. Tapi kita coba. Nah, berarti coba dan ini meminta bayaran ya. Jadi kadang-kadang ada yang muncul feature PDF-nya, tapi ada tulisan no access. Ya, berarti bukan open access. Ntar kita tutup dulu. The Science ya tadi. Kita coba yang lain, misalnya ini, no access ya. Jadi kalau begini kita tinggalkan dulu. Nah, saya kasih contoh yang Emerald. Emerald tadi sudah ya. Kemudian yang Elsevier mungkin ini. Jadi ada, biasanya kadang ada kendala ya Elsevier. Oke, oh ini ada yang Cambridge misalnya. Sepertinya ini juga harus berbayar ya. Oh ini ada PDF-nya, kita coba. Oh ini sudah ada yang bisa. Cambridge open access. Kemudian yang lain kita coba dari bawah ini yang publisher yang tidak muncul, mungkin publisher yang lain. Ini ada PDF-nya ini, ya, full text PDF. Jadi cari link PDF ya, semuanya itu barangkali ada open access-nya ya. Jadi ini sudah muncul PDF-nya, jadi kita ambil downloadnya nih sebelah sini biasanya. Nah ini ya, saya. Nah, kalau ini dia harus manual sepertinya. Hmm. 121.
Ini PDF yang terkunci ya. Biasanya minta berbayar. Kita tinggalkan dulu. Ini ada PDF-nya. Oke, sudah otomatis. Ini 119 kita coba. Jadi semuanya dicoba ya dulu yang link yang sudah disediakan ini ya, yang link aslinya gitu, yang link ke DOI-nya. Ini download. Oke. Jadi kadang-kadang ada fitur PDF, ada fitur download begitu ya. Jadi Anda cari, kalau sudah familiar nanti dengan mudah mencari itu. Ya, nah, ini seperti ini, Anda download. Kemudian 116 yang agak lama ya. Pastikan juga Anda berada di tempat yang ya koneksinya cukup baik ya. Oke, kita tinggalkan dulu yang ini. Hmm, iya, ada PDF ya. Jadi udah cari ya ini PDF-nya. Ini sepertinya harus berbayar ya. Oke, ini dapat PDF-nya. Ini boleh kita klik semuanya gitu ya. Itu setuju. Oke, sampai 107 dulu. Kita lihat. Ini yang sudah muncul. Ini error. Ini ada PDF-nya. Ini download PDF. Wah, sini sepertinya dari Korea ya. Ini retracted ya. Ini muncul nih retracted. Kurang bagus ya. Oke, tinggalkan saja ini. Masih ada ya ini 105 terus 103. Ini ada PDF-nya. Ini ada yang otomatis terdownload ya. Jadi ini cukup banyak ya. Dan bisa juga Anda pilih yang sangat-sangat relevan ya. Jadi ini sebagai contoh saja saya klik.
Jadi Anda tidak perlu klik semua, tapi dibaca secara cepat ya bagian judulnya yang dirasa sangat-sangat relevan dengan topik yang Anda pilih. Ini udah otomatis ya. Ini ada muncul, udah klik ya, akses. Oke, saya kira eh, nanti bisa dilanjutkan. Ini sudah ada, sudah. Nah, oke, kita cukupkan dulu ya, karena ini sudah selesai. Nah, dari yang sudah didapatkan tadi, kita buka di bagian foldernya tadi ya. Kita akan masukkan ke dalam eh, database ini, jadi menambah dari 48 artikel ini, kita tambah gitu ya. Jadi ada proses upload, jadi Anda paling mudah klik saja semua yang sudah terdownload tadi ya, disorot, diklik semuanya, kemudian kita geser dan masukkan ke bagian feature upload ya. Oke. Nah ini sudah kita cek ini prosesnya. Ini sudah masuk. Jadi sekarang ada dari 48 bertambah menjadi 59 ya. Jadi yang berhasil download ini kita lihat historinya. Mungkin ada yang gagal juga. Nah ini. Jadi ada beberapa yang gagal, ada yang berhasil. Dan umumnya ini yang beberapa yang gagal itu artikel yang em, tidak terbaca ya ininya DOI-nya. Nah ini ada beberapa cara ya triknya untuk bisa masuk. Kita cek misalnya beberapa DOI ini. Nah ini ya dia tidak terdeteksi umumnya. Tapi kalau ada yang bagian yang memang sangat penting gitu ya dari jurnal ini, kita bisa cek di PDF-nya nanti dan kita cek ke DOI-nya. Nah, sementara kita tinggalkan dulu ini karena dari jumlah artikel yang ada itu sudah cukup ya, sudah lebih dari cukup. Ada 59 artikel ya. Nah, dari sini kita akan langsung bagian path and item dulu. Kita lakukan synchronize ya. Nah, perlu diketahui teman-teman bila teman-teman nanti perlu menambahkan artikel selain dari database yang ada di Watasi ini, gunakan juga bisa gunakan feature other source ya. Ya, artinya bahwa teman-teman bisa memasukkan tambahan eh, artikel selain yang telah dilakukan identification dan screening di sini ya, di RETIPL ini. Jadi kalau ada sumber yang lain gitu ya, dari luar yang tertera di sini, jadi bisa dimasukkan ke other source. Nanti akan muncul di bagian paling bawah ini ya, bagian paling bawah ini. Dan nanti di bagian report, eh, Prisma itu ada akan muncul di bagian paling kanan ya. Jadi sebagai identification study via other source atau other methods ya. Di sini akan muncul beberapa artikel yang Anda masukkan selain dari database itu. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian extraction. Jadi kita lakukan synchronize. Nah, ini sudah lakukan synchronize. Nah, dari 59 artikel ini kan yang
yang muncul gitu ya, yang muncul itu masih ada 10 artikel ya dari hasil retrieval ini. Nah, ini kenapa terjadi bahwa dari artikel-artikel yang memang secara eligibility ini ada 59 ya, tetapi ada beberapa yang dikeluarkan ya for some reason. Jadi ada beberapa alasan secara sistem eh, dalam prosesnya itu ternyata masih ada 10 artikel. Nah, pada studi kasus ini Anda bisa menambahkan barangkali artikel-artikel yang lain ya di luar yang artikel ini. Jadi ada beberapa artikel yang eh, statusnya barangkali kurang begitu baik di dalam proses SLR ini ya. Kemudian juga bisa umumnya kalau pengalaman saya itu artikel-artikel yang dari Elsevier ya, atau Scopus Index ya semuanya ini Scopus Index tapi umumnya yang Elsevier itu yang rata-rata kalau kita masukkan ke sini itu masuk ya nantinya ke bagian extraction. Oke, kita coba dulu tambahkan untuk menambah bagian extraction ini tidak hanya 10 artikel ya begitu. Jadi kita coba tambahkan eh, kita coba tambahkan walaupun memang saya sudah melakukan proses extraction dan di sini ada feature yang mungkin saya lupa itu ada feature selain link yang langsung ini ada cara lain jadi Anda bisa klik di sini jadi menggunakan link yang kedua ya. Jadi Anda tinggal copy saja masukkan ke bagian paling bawah ini di copy paste sini ya. Nah, ini ada link kedua. Ini bisa Anda coba juga link kedua ini menggunakan SC Hub ya. Jadi ini link-link, tetapi umumnya adalah eh, yang tahun terbitnya di bawah tahun 2002 atau 2001 ya umumnya. Tapi yang tahun-tahun terbaru itu tidak atau belum ada database-nya di sini ya. Jadi ini cara lain. Selain itu Anda juga bisa menggunakan e-resource per Pusnas ya. Ada beberapa yang eh, seperti Relay ini bisa Anda dapatkan PDF-nya. Kita coba dulu yang Elsevier. Walaupun di sini ada, oh ini bisa ya. Ini coba cek. Nah ini saya bisa karena saya udah terhubung di universitas ya yang berlangganan. Jadi di sini ada Anda lihat eh, karena dulu saya dari Pajajaran ya, jadi masih terkoneksi untuk berlangganan Scopus Elsevier ini, sehingga saya bisa mendapatkan PDF-nya. Oke. Setelah itu kita akan lakukan synchronize report terlebih dahulu ya di sini.
kita menambahkan beberapa artikel. Nah, sekarang dari report ini kita melihat bahwa ada perbaikan ya, kayak di eh, database yang ada ini dari 58, jadi sudah masuk ke bagian included dari 58 artikel. Ya. Nah, jangan lupa mungkin tadi kita belum mengklik bagian synchronize tadi ya, bagian paling bawah, synchronize report ini. Kemudian kita cek lagi di retrieval synchronize. Sehingga pada saat extraction di pet and item setelah disynchronize itu akan terdeteksi semuanya ya, synchronize PDF. Jadi klik saja ini bagian synchronize ini. Oke. Nah, setelah itu kita cek di report Prismanya. Jadi ini sudah cukup sempurna ya. Jadi dari 58 artikel yang terpilih masuk ke proses pet item 98 ya. Jadi ini sudah cukup baik. Nah, Anda bisa mendownload bagian Prisma ini, ya, download Prisma. Dan ini nanti Anda masukkan ini ke template di artikel Systematic Literature Review ya. Jadi Anda tinggal copy dan masukkan ke bagian figure ya, di bagian gambar Prisma. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai akun kontributor nanti akan bisa menggunakan feature extraction menggunakan integrasi AI extraction. Nah, ini caranya seperti ini. Kita coba dan lebih baik ya supaya tertata atau sistematis. Anda bisa coba satu persatu itu lebih baik. Walaupun ini ada beberapa feature yang bisa secara otomatis semuanya gitu ya, bagian paling kanan. Tapi saya sarankan satu-satu ya. Karena kadang-kadang ini saya gunakan yang bagian kanan, itu ada beberapa yang eh, kurang begitu sempurna ya di dalam proses ekstraksinya. Apa yang dimaksud dengan proses ekstraksi ini? Kita akan melengkapi beberapa bagian informasi ya, terutama di novelty, kemudian di definisi, dan bila artikelnya adalah eh, structural equation model, itu akan mendapatkan beberapa feature fat extraction. Sehingga beberapa variabel dari responden, independen, dan dependent itu kita akan ketahui ya. Di situ akan mendapatkan informasi dari artikel tersebut. Oke, pertama kali kita klik di bagian paling kanan. Itu ada lambang seperti eh, gambar laptop begitu ya. Nanti dari sini kita klik. Oke, sorry, kita kemudian ini. Kemudian nanti ini kalau belum ada eh, PDF-nya ya, kita pastikan ini ada PDF-nya. Nah, ini ada otomatis di sini bagian paling atas. Oke. Kemudian kita buka Coin ya. Jadi saya menggunakan Coin. Kemudian New Chat. Nah, PDF tadi kita masukkan ke fitur New Chat ini. Nah, setelah itu kita copy eh, prompt ya, yang sudah disiapkan di database Votase ini. Copy. Kemudian Ctrl V atau paste di bagian ini. Jadi ini sudah prompt ya, otomatis dan Anda tinggal klik. Yang kita tunggu adalah bagian bahasa pemrograman dari AI ini untuk kita masukkan secara otomatis nanti mengekstraksi bagian novelty ya dari artikel ini.
Nah, kita tunggu. Ini tidak muncul ya. Biasanya ada muncul di bagian paling bawah ini. Tapi kita coba cek yang disiapkan oleh AI ini, file name dari CSP ini. Kita coba sekali lagi ya. Sepertinya ada apa namanya koneksi ya barangkali. Jadi kelihatan kalau koneksinya kurang baik ya biasanya responnya itu cukup relatif agak lambat ya. Jadi kita ulang new chat, kita ulang ya bagian ini awal. Kita coba sekali lagi, kalau tidak kita lanjut ke artikel berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu ya. Jadi ada muncul eh, dari CSV kontennya ya. Jadi muncul CSV konten karena ini nanti akan kita copy ini. Jadi kita tunggu sampai selesai ya. Kita copy dan akan kita masukkan ke bagian di bagian picture ini ya. Jadi pastikan ini muncul. Jadi kalau tidak muncul mungkin error. Kita coba lagi sekali lagi. Biasanya karena koneksi dan lain sebagainya ya. Cukup banyak juga ya ekstraksinya. Ini berarti cukup lengkap ini ya.
Jadi masih proses, jadi kita tunggu sampai selesai dan nanti kalau selesai ini muncul closing statement ya dari yang sudah diekstraksikan oleh AI ini, oleh Queen AI ini. Wah, ini kemungkinan besar. Biasanya saya dapatkannya itu ya singkat begitu ya. Ini kemungkinan besar juga cukup artikelnya cukup em, komprehensif. Ya. Jadi dia ada closing statement, artinya ini sudah selesai. Dan biasanya kalau selesai ini muncul eh, ada panah ke atas ya. Ini artinya dia siap untuk menerima instruksi selanjutnya begitu ya. Nah kalau udah selesai begini ada eh, copy di bagian kanan ya, kanan atas kiri ya. Ini copy, kemudian masukkan ke sini, paste, Ctrl V, kemudian ada simpan dan oke, ini biasanya nanti muncul. Kita coba sekali lagi, ini tidak muncul. Biasanya nanti muncul hasil ekstraksinya ya. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Barangkali nanti ada problem ya. Kita coba sekali lagi. Tapi kita coba ke bagian bawah. Ini copy. Itu bagian definition extraction ya. Kita kasih perintah yang kedua. Oke. Sepertinya ini koneksinya juga kurang baik. Ya ini kali koneksi di tempat saya ini kurang baik ya. Nah, ketika koneksi kurang baik itu biasanya ada beberapa bagian yang kadangkala terjadi miss ya, jadi error gitu. Oke, kalau yang bagian ini gagal untuk di extraction ya kita coba untuk di artikel yang kedua barangkali. Biasanya proses ekstraksinya itu ya tidak tidak sepanjang ini ya, biasanya hanya beberapa baris bagian saja. Nanti kita cek ke artikel yang pertama ini barangkali memang eh, artikelnya itu cukup lengkap gitu ya atau komprehensif, sistematis.
Di sini memang perlu apa namanya kesabaran ya dalam proses ekstraksi ini, tapi Anda bisa melakukannya secara relax gitu ya, santai, bisa sambil minum teh, minum kopi juga boleh. Ya, kemudian yang paling penting adalah mencari spot tempat wifi ya, wifi koneksi yang sangat baik ya. Ini ekstraksinya sangat banyak sekali ya. Sambil menunggu, kita coba lagi yang tadi ya, belum kali. Sini. Ya, selesai, kita coba yang ekstraksi kedua ke bagian definisi ya. Ternyata juga ada kegagalan. Oke, kita tinggalkan dulu bagian yang pertama ya. Kita coba yang kedua, atau kita coba dulu yang Q1 ini ya, biasanya cukup baik. Kita download nih bagian ini. Kemudian kita pilih new chart lagi supaya tidak tumpang tindih. Kemudian kita masukkan, kemudian kita copy promnya, kemudian kita paste di sini. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah. Langsung kita copy, kita paste di sini, lalu kita simpan. Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya. Jadi setelah eh, berhasil, jadi dia akan muncul tabel seperti ini ya, otomatis mendapatkan informasi terkait dengan novelty dari artikel tersebut gitu ya. Tujuannya, kebaruannya, konteksnya, ya. Analisisnya menggunakan analisis seperti apa. Kemudian pet extraction-nya tidak muncul di sini karena analisisnya dia tidak menggunakan SEM ya, atau Structural Equation Model biasanya, atau regresi. Nah, kalau menggunakan metode tersebut nanti bagian PET-nya ini ada ya. Di sini ada muncul kemungkinan tidak terdapat hipotesis atau extraction fact di sini pada artikel tersebut karena menggunakan metode analisis Wilcoxon Sign Range Test ya. Jadi bukan SEM model. Nah, kita lanjut pada bagian definition. Jadi langsung saja kita copy promnya ya, pada bagian bawah ini karena kita menggunakan Qwen AI. Kemudian kita paste. Oke, ini sudah selesai. Kita copy dan kita paste pada bagian kotak di AI ya, bagian bawah ini kita simpan dan ini yang kita tunggu tunggu hasilnya ya. Jadi definition dari extraction ya, kita dapatkan beberapa variabel dan definisinya. Dan ini akan menginspirasi penelitian kita terkait dengan variabel-variabel apa saja yang bisa kita masukkan ke penelitian kita yang akan kita laksanakan. Ya, jadi kita bisa kombinasikan beberapa variabel sesuai dengan objek yang kita teliti begitu ya. Apakah terkait dengan defendernya itu kan tetap ya, misalnya di digital marketing atau green marketing begitu ya. Tetapi
variabel yang lain yang independen kita bisa memasukkan mungkin terkait dengan total quality management atau green performance misalnya atau intervention strategy marketing misalnya. Ini nanti kita masukkan ya. Jangan lupa untuk mengklik bagian synchronize ya, agar nanti masuk ke sistem. Kita lihat perubahannya. Biasanya di bagian ini karena ini tidak ada fat ya. Di yang bagian ini sudah masuk ya, no fat ya. Oke. Nanti akan muncul setelah kita selesai semuanya. Kita ambil lagi salah satu yang lain. Mungkin boleh juga Anda fokus di artikel-artikel yang terbaik ya, yang Q1 terlebih dahulu boleh, kemudian Q2 atau berurutan juga boleh ya. Kita coba dulu misalnya yang Q1 yang kedua, misalnya ini kita tambah ya satu lagi, klik download PDF-nya supaya masuk di bagian atas. Kemudian new chat di Queen, kemudian kita masukkan ini ya, kemudian ini copy lagi, ini paste di sini, kemudian kita klik perintahnya dan kita tunggu hasil bagian prompt eh, pemrogramannya ya, bahasa pemrogramannya. Oke, ini masih berjalan. Oke, ini sudah. Kemudian kita paste ke kotak bagian bawah ini, kita simpan dan ini hasilnya ya. Nah, kalau ya muncul SEM, maka dia menyediakan feature bagian pet extraction ya, karena ada em, informasi terkait dengan pet analisisnya di sini ya, karena dia menggunakan analisis SEM model. Oke, kita langsung copy saja bagian promnya ini, kemudian kita paste bagian sini lagi, kita tunggu perintahnya, hasilnya, promnya. Ya, ini masih dalam proses ya. Barangkali koneksi ya kurang baik juga. Kalau tadi saya hitung misalnya dari satu artikel tadi ya, dalam proses kita kurang lebih ada 5 menit ya. Jadi kalau koneksinya baik sebenarnya 3 menit, 2 menit begitu ya. Bahkan bisa kurang dari 1 menit sebenarnya ya. Nah, sehingga kalau Anda ada 50 artikel atau katakanlah 60 gitu ya mudahnya, berarti 60 menit. Kalau 1 menit per artikel berarti kurang lebih 1 jam. Tapi rata-rata kalau pengalaman saya ya dengan proses-proses seperti ini itu ya membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam ya dalam proses di bagian extractionnya. Tetapi kalau ini selesai maka bagian selanjutnya itu akan lebih mudah karena kita cukup mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan proses selanjutnya itu eh, lebih ke arah tadi menyusun visualisasi, kemudian menyusun pembahasan-pembahasan dari hasil ekstraksi ini, begitu. Nah, proses ini yang sangat penting untuk Anda konsisten secara terjadwal, begitu ya. Jadi kalau Anda bisa meluangkan waktu, ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ya, di dalam prosesnya. Nah, ini kelihatannya memang koneksi yang kurang baik ya. Biasanya ini cepat saja seperti tadi ya. Jadi responnya kurang baik.
Tapi tidak apa-apa, kita tunggu sebentar. Eh, Dan pertemuan ini saya cukupkan nanti di bagian ekstraksi ini. Baru nanti setelah selesai kita akan masuk ke feature berikutnya, yaitu terkait dengan klasifikasi. Kemudian kita cek di bagian report nanti ya, bagian report ini. Kemudian nanti di bagian visualisasi. Jadi di pertemuan kita kali ini nanti saya cukupkan nanti sampai di bagian ekstraksi. Anda lakukan satu persatu seperti yang saya lakukan tadi untuk semua artikel yang telah terpilih tadi ya, secara lengkap ya, sehingga kalau sudah lengkap semuanya maka di bagian bawah ini akan lebih hasilnya lebih baik juga ya, karena dari semua artikel itu sudah Anda sudah melengkapi ekstraksinya gitu, sehingga lengkap di bagian klasifikasi, di bagian nanti reportingnya ya, di bagian visualisasinya. Di sini semuanya Anda dapatkan informasi yang sangat lengkap, sehingga artikel yang Anda susun itu adalah artikel yang sangat-sangat berkualitas ya. Nah, ini kelihatannya ada problem, mungkin kita coba refresh saja ya. Kita lakukan refresh. Masih ada masalah, kita coba klik ulang. Kemudian langsung saja ke bagian pad-nya ya. Di bagian pad-nya ini kita tunggu ini sebagai contoh karena ada bagian pad-nya. Kalau tadi kan satu artikel yang eh, menggunakan metode analisis yang lain ya. Jadi tidak ada pad analisisnya. Nah, ini kelihatannya berhasil ya. Jadi koneksinya udah kembali gitu ya. Nah, ini sudah masuk, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita copy, kita masukkan ke bagian paste. Nah, ya, jadi seperti ini. Jadi Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan independennya variabel ya, independen variabelnya ya, dan hasil-hasil yang didapatkan ya dari artikel tersebut. Nah, ini bisa Anda gunakan nanti untuk apa namanya meta analisis ya ke depannya gitu. Kemudian kita coba bagian terakhir yaitu definition extraction ya. Kita masukkan langsung bagian ini paste lagi. Kemudian kita tunggu sampai kita dapatkan eh, pemrogramannya ya. Oke, ini berhasil ya. Jadi kalau udah muncul ini eh, tandanya ya cukup berhasil begitu ya. Oke. Kita ambil yang bagian atas ini, copy dan simpan. Nah, ini ya hasilnya bagian bawah. Jadi setiap variabel ada definisinya. Ini sangat penting nanti Anda masukkan ke eh, subbab operasional variabel ya nanti definisinya. Anda bisa kembangkan nanti di sini. Nah, jangan lupa untuk mengklik synchronize ini ya supaya masuk. Kemudian path-nya ini Anda perhatikan bahwa ini belum masuk. Jadi kalau udah masuk kita klik nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini. Dan ketika kita close nanti kita coba kembali dan bagian yang tadi itu mana ya biasanya muncul, kita klik lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi yang sudah selesai kita ekstraksi itu akan muncul ya eh, kolom ini 51 definisi novelty ini muncul kan. Kemudian bagian yang lengkap ini who et al ini yang tadi kita selesaikan, ada bagian-bagian yang novelty ya.
pet analisisnya, variabelnya, ya. Ini lengkap. Jadi ada angka-angka ini artinya ada 9 variabel, ada 9 pet, ya, ada 6 variabel, maaf, ada 6 definisi variabel, ada novelty satu, ya. Nah, ini lengkap di sini muncul. Jadi kalau yang belum berarti ini masih 000 begitu, ya. Jadi Anda nanti lanjutkan setiap artikel ini dengan teknik yang saya tunjukkan tadi, ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk pertemuan kita di pagi ini, saya cukupkan sekian sampai ke feature extraction. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk eh, kita cek di bagian-bagian yang lain, yaitu di klasifikasi dan sampai ke reporting nantinya, ya. Sehingga kita menghasilkan sebuah artikel yang sangat berkualitas untuk artikel systematic literature review. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya perhatiannya, dan tetap semangat, keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.